Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini berangkat semua? Oke, berangkat semua ya hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sudah siap berdoa? Oke, berdoa dimulai. Selesai. Sudah berdoa, sekarang kita akan mengikuti pembelajaran. Untuk menambah semangat kalian, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar kalian lebih bersemangat. Siap kalian? Oke, kita mulai ya. Oke, sudah semangat ya? Sudah bernyanyi kita. Ada yang tahu tidak makna dari kandungan dari lagu tersebut? Ya, makna dari lagu tersebut, kita sebagai warga negara harus menjunjung dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sudah semangat semua. Gimana kalau untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, kalian sekarang rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian. Lihat kanan kiri kalian, apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan langsung dibuang ya. Oke, sudah siap semua. Oh ya, kalian ada yang tahu tidak materi pembelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang sumber-sumber listrik. Ada yang tahu sumber listrik itu apa saja? Sumber listrik itu ada aki, baterai, PLN, dan lainnya. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang rangkaian listrik. Ada yang tahu tidak rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik pasif. Oke, sekarang paham kan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat menganalisis, merancang, mendesain, dan membuat rangkaian listrik sederhana secara mandiri. Kalian siap? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aliran arus listrik. Sekarang Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang tahu bagaimana lampu itu bisa menyala? Ya, betul sekali. Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Siapa yang tahu bagaimana lampu itu bisa menyala dengan terang? Ya, betul sekali. Lampu dapat menyala dengan terang itu karena adanya tegangan listrik yang sangat kuat. Terus, bagaimana arus listrik di rumah kita? Kalian pasti tahu kan, di setiap rumah itu pasti ada aliran arus listriknya. Nah, bagaimana bentuk aliran arus listrik di rumah kita? Ya, betul sekali. Aliran arus listrik di rumah kita itu berbentuk paralel, di mana
jika salah satu lampu di rumah kita dimatikan, itu lampu yang lain masih bisa menyala. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang arus listrik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu arus listrik? Belum tahu semuanya ya? Sekarang Ibu jelaskan dulu. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan arus listrik itu adalah ampere, ya. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif. Nah, sekarang ada rangkaian listrik. Yang pertama itu rangkaian campuran, di mana sambungan dari berbagai macam komponen listrik. Nah, contoh sumber listrik itu dari yang pertama itu ada generator. Yang kedua, akumulator. Yang ketiga, dinamo. Selanjutnya, komponen listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sumber listrik, alat yang dapat mengantarkan energi listrik. Yang kedua ada saklar, alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Dan yang terakhir, kabel, alat listrik yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu rangkaian seri, dipasang berderet tanpa cabang. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga lebih hemat. Yang ketiga, jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Yang terakhir, lampu menyala lebih redup. Nah, sedangkan yang rangkaian paralel itu, yang pertama, dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Yang kedua, jika salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, lampu akan menyala lebih terang. Yang keempat, membutuhkan banyak komponen listrik. Oke, sekarang dari tampilan PPT tadi, apakah ada kata-kata yang belum kalian pahami? Jika ada, silahkan ditanyakan, nanti Ibu bantu untuk menjelaskan. Ya, bagaimana? Oh, berderet. Oke, berderet itu berarti itu bersusun atau dalam bentuk yang lurus, jadi sama gitu. Oke, sekarang apa kalian sudah membawa peralatan yang Ibu suruh pada pertemuan lalu? Oke, jika sudah, kalian siapkan dan kalian membentuk menjadi 4 kelompok ya. Lalu kalian berdiskusi untuk merangkai rangkaian listrik sesuai dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Jika sudah disiapkan semuanya dan sudah membentuk kelompok, Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan rangkaian listrik yang akan kalian buat. Dimulai dari sekarang ya.
Sudah selesai semuanya? Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Oke, jika sudah selesai semuanya, Ibu minta kalian perwakilan dalam setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, kelompok 1 dulu dibacakan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang selanjutnya, kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang Ibu minta kalian menuliskan kesimpulan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, dan kalian harus menuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan nanti kalau sudah dikumpulkan ke Bu Guru ya. Oke, silahkan dituliskan kesimpulannya. Kita sudah melakukan kegiatan percobaan tadi ya. Kita membuat rangkaian listrik sederhana, dan rangkaian paralel, juga rangkaian seri. Dan kemudian kita lakukan presentasi berkelompok. Kemudian Ibu minta untuk anak-anak untuk menuliskan hasil kesimpulannya ya. Jangan lupa dibuat kesimpulan dari kegiatan percobaan kita hari ini. Tolong hasil kesimpulannya dituliskan di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Oke? Dan dilakukan secara berkelompok ya. Dan nanti jika sudah selesai pengerjaan LKPD-nya dikumpulkan kembali ke Ibu. Oke, setelah LKPD-nya dikumpulkan, kita review lagi. Kita hari ini belajar apa saja sih? Yang pertama, kita belajar tentang komponen-komponen listrik. Di komponen listrik itu ada sumber arus listriknya, juga contohnya seperti generator, batu baterai, seperti itu ya. Kemudian ada juga kabel sebagai penyalurnya, kemudian juga saklar sebagai pembuka dan penutup arus, sebagai penghambat arus ya. Kemudian kita juga bisa membandingkan, karena kita sudah melakukan percobaan, kita juga pasti dapatkan membandingkan apa perbedaan rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Oke. Kemudian apalagi kita belajar tadi? Kita juga belajar mendesain percobaan untuk mencoba membuat rangkaian listrik sederhana ya. Sudah digambar tadi. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat langsung. Kita mempraktekkan langsung ya. Bagaimana cara menggunakan komponen-komponen tadi, dan seperti apa fungsinya pada arus listrik. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan kita hari ini. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini. Sekarang Ibu minta kalian buka buku tulisnya. Kita membuat catatan harian. Kita buat refleksi untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan dibuka dulu. Disiapkan juga alat tulisnya ya. Sudah siap? Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan dan kalian harus menuliskan jawabannya di buku refleksi kalian. Yang pertama, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Dituliskan. Kemudian, kegiatan apa yang paling
kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Kita sudah menonton video, kita belajar juga dari PowerPoint, kita juga tadi membuat percobaan, pasti menyenangkan kan? Dituliskan kegiatan paling disukai, juga alasannya, kenapa menyukai kegiatan ini, seperti itu. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu ingin tahu informasi apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Tolong dituliskan ya di buku refleksi kalian. Jika sudah, Ibu juga ingin tahu bagaimana kalian bisa memanfaatkan apa yang kalian dapatkan hari ini pada kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke? Sudah? Oke. Kemudian, jika sudah, buku refleksinya jangan lupa dituliskan nama, nomor absen, hari ini, hari dan tanggal hari ini ya. Jangan lupa. Kemudian ibu ingin kalian dikumpulkan di depan kelas dulu. Oke? Jika sudah dikumpulkan, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar banyak sekali tentang arus listrik ya, terutama dan komponen-komponennya hari ini. Jadi ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar paham atau tidak. Jadi sekarang ibu akan bagikan soal evaluasinya ya, soal evaluasi hari ini. Oke, sudah dikumpulkan hasil evaluasinya ya. Bagus, semuanya hebat, dikerjakan tepat waktu. Ibu ingin memberitahu informasi bahwa nanti hasil evaluasi, hasil ulangan hariannya, jika sudah keluar, kalau nilainya sudah melebihi KKM kita berapa? 65. Oke, KKM-nya 65. Jika sudah melebihi KKM, nanti kita minggu depan akan membahas materi selanjutnya dengan soal pengayaan terlebih dahulu, oke? Kemudian bagaimana yang belum lulus KKM atau yang belum tuntas? Tentu saja ada kegiatan remedi. Nanti setelah ulangan harian kita cek, dan minggu depan kita lakukan remedi dan pengayaan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Oke, itu tadi informasinya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, itu tadi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Kita belajar banyak sekali tentang arus listrik terutama ya. Oke, dan juga sekarang Ibu ingin kalian tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan juga jaga jarak saat berada di luar rumah. Oke, dan selanjutnya sekian dari Ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Sebelumnya tolong ditutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.